Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance. Ada beberapa big bank dan yang saya selipin beberapa juga saham lain. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, dan kedelapan BTPS. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup menguat 2,05% ke harga 8.700. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy hari Jumat ya, dan seminggu kemarin bahkan dari awal Agustus itu asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI ternyata dia kembali ke atas 8.400 dan resisten 8.600 juga dilewati. Dan apakah ini menarik? Menurut saya ini menarik untuk BBNI. Kita tarik garis lagi ya, karena berhasil lewat nih. Jadi ini nggak valid lagi ya. Jadi BBNI itu ternyata langsung kembali rebound ya, kembali ke atas. Ini rejection dan ini swing low. Jadi kemana arahnya? Karena volume makin meningkat dan MACD-nya golden cross ya, mengarah ke atas. Volume juga meningkat, bar chart di atas juga meningkat, terbentuk. Targetnya ke angka genap aja dulu ya, 9.000. Nah, ini akan diuji oleh BBNI minggu depan. Tapi biasanya kan Senin koreksi nih. Kita lihat aja Senin besok nih ada koreksinya nggak untuk BBNI. Tapi cukup oke ya, BBNI di atas 8.400. Waktu itu juga saya perkirakan kan turun, jadi saya sudah TP juga ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus. Dia ternyata koreksi 2 hari, volume makin kecil dan kemudian dia kembali rebound dengan volume besar dan gap langsung ditutup. Apakah ini mengkonfirmasi untuk dia naik lebih tinggi? Kalau dilihat ini cukup oke ya. Untuk BBNI ada target minggu depan tetap arahnya 9.000 ya. Trend downtrend sudah dipatahkan. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup di harga 8.850. Terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat transaksi asing, BMRI juga terus diakumulasi asing ya. Bahkan dari awal Agustus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI juga hampir kembali all time high. Peluang besar kemungkinan tetap all time high ya di September, tapi habis itu ada koreksinya, kita nggak tahu ya. Ini sudah harga-harga pucuk memang ya. Kalau saya memang untuk big bank lebih ke wait and see aja dulu. Ya saya juga TP-nya nggak maksimal ya, karena yang perkiraan saya juga BMRI ini kan potensi jebol 8.400. Saya TP dulu karena melihat IHSG ya, karena ya itu kalau kita melihat IHSG itu pasti jaga-jaga ya, karena ya lebih baik profitnya sedikit daripada hilang profit. Itu kalau prinsip trading saya ya, daripada saya hilang profit. Big bank lebih ke wait and see aja dulu, karena udah ya nanti pasti dikasih kesempatan. Dan juga ada saham-saham yang lain yang lebih berpotensi juga yang masih di bawah dan mau running, mau uptrend, seperti halnya Doit, PMMP ya, dan lainnya. Nah jadi seperti itu. Untuk BMRI ini kemungkinan tetap bisa all time high lagi di September ya, cuman sudah agak tinggi nih menurut saya ya. Saya akan masuk, tunggu dia mulai koreksi ya, melihat koreksi yang dalam, dimana saat IHSG koreksi ya, di situ kesempatan lihat peluang. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup menguat 1,36% ke harga 4.450. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI ada akumulasi. Nih ya, JP, AK, AGA, YU, akumulasi cukup besar dan yang jual tipis-tipis saja nih. Cuman 3 broker, 4 broker aja ya, tapi nilainya besar-besar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ternyata BBRI membentuk pola cup and handle dan memang bottomnya saat itu ya di minggu ini di 4.250 dan dia naik ya. Jadi sinyal doji-nya ini dikonfirmasi dengan naik ya. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu trading itu ada lihat doji sudah turun dalam, ya tinggal cut kalau dia jebol doji ini. Seperti di tanggal 5 Agustus ini doji dia sempat naik nih. Kalau Bapak Ibu follow the trend dan belum sempat CL kan tuh, habis itu dia turun dan jebol. Ini kan sempat naik ya. Itu kalau udah naik 3-4% ya pasang trailing stop, jaga-jaga.
Nah, jadi seperti itu untuk BBRI cukup bagus selama di atas 4.400 dia udah kembali ke neckline rounding bottomnya sebelum membentuk pola cap and handle. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus, 4 minggu koreksi habis itu ditarik naik dengan volume besar 1 minggu ya. Jadi apakah ini mengkonfirmasi? Sepertinya menurut saya ada peluang naik. Coba kalau dilihat dari monthly-nya bulan lalu koreksi dengan volume kecil ya seperti itu ya. Kalau dia mau rejection nih berarti bulan ini harus naik tuh. Naik sampai ya bisa menutup gapnya ini 4.600. Semoga aja tercapai ya untuk BBRI. Apakah bisa spec buy untuk BBRI ya? Yang waktu itu lagi di bawah juga saya bilang kan ya kalau mau nyicil aja sekali 2 kali average down ya karena juga masih murah dan sekarang udah naik lagi. Apakah dia masih bisa turun? Ya masih bisa ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya untuk Big Bang. Apakah menarik untuk buy on breakout? Kalau kondisi ISG juga susah nembus resisten, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Sayang daripada saya cut loss karena saya lebih ke trading. Jadi daripada Big Bang saya pilih saham lain. Tapi kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta dan menarik dan suka Big Bang, BBRI, BBNI, BMRI dan BBCA, boleh cicil aja ya. Cicil aja terus ya. Jangan targetkan profit cepet. Pokoknya simpan aja sampai akhir tahun. Potensi tetap akan mencoba kembali uptrend sampai akhir tahun. Tapi disclaimer on ya. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.225 menguat 0,92%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBCA juga masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA kembali naik ya. Dan kemana arahnya ya dia akan menguji all time high-nya. Cuman ya itu kalau sudah ada yang TP-nya nanggung dan jangan ada penyesalan ya. Karena kalau ada penyesalan di niatnya trading, nanti itu kebawa ke trading selanjutnya. Keingat nyesel sahamnya naik lagi. Pas kebetulan Bapak Ibu ketemu saham yang di pucuk sudah Bapak Ibu nggak TP dan habis itu dia balik arah dan turun. Nah itu yang jadi permasalahan kan. Awalnya profit malah bisa balik BP. Kadang kan nggak mau tuh. Sudah kehilangan profit takutnya seperti terjadi sebelumnya. Dia naik lagi ya udah hold aja siapa tahu besok naik. Di hold sahamnya terus turun dan akhirnya sampai balik BEP ya seperti itu. Pokoknya dalam trading saham ya kalau niatnya trading ya berapapun profit yang Bapak Ibu dapat dan kalau feelingnya kayaknya bisa turun ya udah TP aja. Kalau ragu-ragu TP aja ya. Jangan mikirin lagi ke depannya mau dia naik turun ya terserah. Kalau dia turun ya kesempatan beli nanti di harga yang sebelumnya Bapak Ibu beli ya bisa seperti itu. Kalau dia naik ya biarin aja dulu naik. Tunggu aja pasti ada turunnya. Apalagi ini BBCA semenjak Juli 1,5 bulan yang lalu dia terus naik nih ya. Ada nggak pasti dia membuat swing low ya? Pasti ada dia membuat swing low. Nah itu cari kesempatan. Kalau nggak September akhir bisa aja Oktober. Tetap tuh karena ISG juga tuh ya. ISG di area pucuk 7.200. Itu yang harus hati-hati ya. Jadi seperti itu ya. Untuk BBCA sudah di area pucuk. Untuk saat ini area pucuk. Tapi bisa aja pucuknya tuh lebih pucuk nanti lebih tinggi. Cuman kalau baru masuk ya hitung-hitung aja ya. Kalaupun mau disimpan sampai akhir tahun ya silahkan juga. Tapi ya kalau dibawa turun dulu harus sabar aja. Atau average down. Kalau misalnya turun sudah 7%, 10% dari harga beli ya average down. Biasanya Big Bang tuh nggak nyampe 15% turunnya ya dari harga tertingginya. Kalau ISG nggak crash terlalu dalam, paling 10%, 15% udah mulai mencoba naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBTN kondisi seperti ini dia kembali berhasil di atas EMA 20-nya. Apakah ini bagus? Bagus. Apalagi bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi cukup bagus nih. Neckline-nya ini ternyata dipertahankan ya. Nggak sampai 1.400 dia mantul lagi. Ini neckline. Low-nya naik juga nih. Perlunya sini ya. Ini ada arah ya ke atas 1.600 sampai 1.640. Kalau ini di break pola cap and handle uptrend. Apakah mungkin uptrend kondisi market seperti ini? Ya seperti itu ya. Kalau ISG break 7.200, 7.300 ya bisa uptrend tuh saham-saham Big Bang ya lanjut. Cuman kan ISG lagi juga kondisinya rawan. Nah jadi seperti itu untuk BBTN. Harga sekarang harga murah, tinggal nunggu momentum aja nih, lihat nih. Ini ada pola bisa jadi symmetrical triangle, tinggal nunggu break 1.800 ya. Kuncinya itu BBTN break 1.800
Kalau bisa di Oktober ataupun November ya udah siap-siap uptrend ya. Targetnya bahkan minimal 2200. Nih area atas ini. Nih target BBTN. Kalau beli di harga sekarang boleh nggak kalau disimpan sampai akhir tahun? Ya silahkan aja, simpan aja, cuman harus sabar, itu aja. Ya harga sekarang harga murah menurut saya ya. Kalau pakai stop loss ya, kalau targetnya tinggi, stop lossnya juga harus lebar. Kalau menurut saya ya, tetap bertahan di atas 1440 untuk BBTN. Ya stop loss aja 12%, targetnya ya minimal. Tadi 2200 ya. 2000 aja 33% tuh. Hampir 1/3, apalagi 2000. 44% ya. Seperti ini bisa ya. Risk reward seperti ini mau, minat, asal sabar. Itu aja. Cut aja kalau dia jebol 1400. Itu menurut pandangan saya secara teknikal untuk disimpan sampai akhir tahun. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Untuk BBTN, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi selama 5 hari perdagangan minggu kemarin itu lebih ke net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN sudah di atas 2600. Ini cukup bagus. Saat dia konsolidasi juga volumenya kecil. Dan ini saat dia break dan bertahan di atas 2600 itu volume besar. Menurut saya tetap akan melanjutkan kenaikan. Potensi besar minggu depan lewat 2700. Targetnya ya semoga sampai ya 2900. Yang penting aman-aman aja ISG. Kalau ISG crash ya jebol juga support 2600-nya itu ya. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 0,6% ke harga 8300. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu sedikit net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Arto kondisi seperti ini kemungkinan konsolidasi dan bisa naik lagi ya. Risknya kecil nih untuk Arto ya kalau mau trading. Nah ini kesempatan beli itu di bawah. Jangan beli di harga-harga tanggung di tengah-tengah ini. Lihat supportnya yang selalu bertahan. Risknya kecil aja nih. Paling 4%, target profitnya 9% nih. Paling nggak ke 9.000 dia kalau mantul. Kalau membuat pola dead cat bounce ya. Bisa aja dia membuat pola dead cat bounce, pantul ke atas 9.000 baru koreksi lagi ya. Jadi ada peluang mantul karena udah dari 11 Agustus itu sebulan yang lalu dia terus turun. Peluang besar ya tetap 1-2 minggu dia coba naik lagi ya. Tapi kalau di luar skenario dia ternyata turun ya harus cut. Kalau jebol 8.000. Itu yang pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss ya silahkan juga. Kalau ditarik tren dari bawah ini memang patah ya trennya. Cuman kan bisa konsol. Karena 8.000 itu menurut saya cukup kuat untuk menahan harga Arto. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BTPS yang ditutup di harga 3.030, terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BTPS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS cukup oke selama di atas 3.000. Kalau nekat beli, ini masih bisa nggak? Ketinggalan nggak? Cuman risknya lebih besar aja, itu aja ya. 4%-an kalau cut loss-nya. Ya 5% cut loss-nya targetnya kemana? 3.200 saja targetkan. Ya risk reward 1/1 lah. Ya, seperti itu aja ya. Gak usah perlu risk reward 1/2. Kalau 1/1 tapi cepet dapatnya, ya udah. Karena bisa aja 1/1 dia ke 3.200 turun lagi. Baru naik lagi, turun lagi. Ya itu dimanfaatin. Kalau ternyata habis dia Bapak Ibu TP dan dia terus naik, ya udah biarin. Ya tunggu lagi. Jangan dikejar dulu. Takutnya dia cuma naik 1 hari, besoknya dibanting turun. Kan biasanya seperti itu. Mancing, ada yang sudah TP di 3.200, retail dipancing naik lagi. Retail yang FOMO, sayang kenapa TP kemarin, beli lagi di harga atas, baru dibanting ya. Nah itu kadang seperti itu kan. Pasti Bapak Ibu juga pernah kan beli malah harga lebih pucuk. Saya juga dulu seperti itu ya. Makanya saya sekarang tuh harus disiplin. Kalau saya sudah TP, saham yang naik lagi ya udah saya biarin dulu. Saya lihat, kecuali scalping ya. Scalping saya beli habis TP dia naik lagi, ada momentum dia naik lebih tinggi ya saya ikutan beli lagi. Seperti itu. Cuman trading scalping ya, cari profitnya juga pendek ya, kecil ya profitnya karena ya habis naik bisa aja dia turun lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk BTPS menurut saya cukup bagus nih, ada peluang melanjutkan kenaikan lah ya. Kalau ISG bagus, minggu depan naik nih. Kalau dilihat teknikalnya juga bagus. BTPS setelah 2 hari koreksi makin kecil volumenya, dikonfirmasi dengan candle body yang bagus tutupannya ya, hammer atau doji ini ya.
Nah, ini ada peluang menurut saya lanjut. Targetnya minimal ya, 3.200 BTPS. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuatkan trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.